Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara, kita masih diberi kesempatan untuk mendalami materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal menyimak. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi dari aktivitas menyimak. Yang pertama adalah dari sikap, kemudian motivasi, kemudian lagi ada faktor-faktor pribadi, ada faktor situasi kehidupan, dan juga peranan dalam masyarakat. Kemudian, saudara-saudara, selain itu ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam hal menyimak, yaitu pengalaman, pembawaan, sikap atau pendirian dari seseorang, kemudian motivasi, daya gerak, dan juga perbedaan jenis kelamin. Tentu saja ini akan mempengaruhi seseorang dalam hal menyimak. Saudara-saudara, juga ada ahli yang berpendapat bahwa ada 8 faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama, faktor fisik, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga adalah faktor pengalaman, yang keempat faktor sikap, dan yang kelima faktor motivasi. Selanjutnya, faktor yang keenam adalah faktor jenis kelamin. Yang ke-7 adalah faktor lingkungan, dan yang ke-8 faktor peranan dalam masyarakat. Ke-8 faktor ini disampaikan oleh Tarigan, dan hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Webb dan juga Han. Begitu. Saudara-saudara, kita akan bahas satu-satu terkait faktor-faktor tersebut. Faktor fisik. Kondisi fisik seseorang ya sebagai seorang penyimak merupakan faktor penting yang mempengaruhi keefektifan dan kualitas keaktifannya dalam kegiatan menyimak. Kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini terkait dengan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi penyimak yang mempengaruhi kegiatan menyimak, yaitu kondisi kejiwaan ya, kondisi kejiwaan yang dimaksud dengan faktor psikologis ini. Kemudian juga ada faktor pengalaman, saudara-saudara. Tidak adanya minat untuk menyimak merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada dalam bidang yang akan disimaknya. Kemudian faktor sikap. Sikap seseorang menerima atau menolak dari penyimak juga mempengaruhi keberhasilan si penyimak dalam menyimak bahan simakannya. Yang kelima adalah faktor jenis kelamin. Gaya menyimak laki-laki dan perempuan ini berbeda. Gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, kemudian keras hati, analitik, rasional, juga keras kepala. Ya, ini dipengaruhi oleh sifat bawaan seorang lelaki atau kecenderungan yang berpikir rasional begitu. Kemudian saudara-saudara, gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, sensitif, gampang terpengaruh begitu ya, dan hal-hal yang bersifat perasaan gitu. Tetapi saudara, ini hanyalah faktor yang diukur secara kebanyakan begitu ya, dalam artian tidak melulu kok seorang penyimak perempuan itu bahasa gaulnya baperan, itu tidak selalu. Tidak selalu seorang perempuan itu subjektif, ada kalanya mereka bahkan lebih cermat, lebih detail, lebih objektif dibandingkan dengan penyimak lelaki. Hal ini bukanlah faktor yang dominan begitu, bukan. Kemudian saudara-saudara, adanya faktor lingkungan.
Lingkungan fisik saudara-saudara yang berupa saya bisa contohkan ruangan kelas gitu ya, dan suasana sosial kelas mempengaruhi keberhasilan menyimak begitu. Jadi kalau hawanya atau suasananya panas begitu juga akan mempengaruhi hasil simakan dari seorang penyimak begitu. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor peranan dalam masyarakat begitu. Jadi kemauan seseorang dalam hal menyimak juga dipengaruhi oleh peranannya di dalam masyarakat. Misal seorang guru dalam masyarakat begitu ya, simakan-simakannya akan berbeda dengan simakan-simakan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga biasa. Sama-sama berperan sebagai ibu ya, tetapi ibu guru simakan-simakannya akan berbeda dengan ibu rumah tangga yang bukan guru. Begitu. Saudara-saudara, selamat pada tahun 2009 begitu ya, mengemukakan bahwa ada beberapa unsur nih yang mempengaruhi keefektifan menyimak, yaitu pembicara ya, unsur pembicara, kemudian hal yang dibicarakan atau pembicaraan, kemudian situasi dan proses menyimaknya. Yang pertama pembicara. Itu siapa sih yang melakukan atau memberikan dalam tanda kutip ini materi, begitu ya? Siapa yang menyampaikan pembicaraan, ide, pesan, informasi pada penyimak melalui bahasa lisannya. Kemudian pembicaraan. Nah, apa sih materi, isi, pesan, atau informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimak? Dan situasi. Situasi ini adalah sesuatu yang menyertai kegiatan menyimak di luar pembicara, pembicaraan, dan penyimak. Ya, pada situasi apa pembicara menyampaikan ide kepada penyimak? Pada situasi apa penyimak sedang melakukan simakan terkait pembicaraan yang diberikan oleh pembicara, dan yang terakhir adalah penyimak. Penyimak ini adalah orang yang mendengarkan dan memahami isi bahan simakan yang disampaikan oleh pembicara dalam suatu peristiwa menyimak yang tengah berlangsung. Begitu. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberikan respon terkait faktor-faktor pemengaruh kegiatan atau aktivitas menyimak ini pada channel YouTube. Pada kolom komentar, saudara-saudara bisa memberikan tanggapan, bertanya, dan melakukan konfirmasi. Demikian saudara-saudara, hal-hal terkait pemengaruh kegiatan atau aktivitas menyimak yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.